Pelatihan jarak jauh untuk INAS SP ini seperti maraton drama Korea ya. Bisa dengerin Intama ngomong sambil ngemil. Enaknya sih seperti itu, tapi kalau lama mantengin komputer juga puyeng ya jadinya. Nah, dan di endingnya ya kayak drama Korea menarik ya, ini juga ada pendalaman jadi kita harus wajib belajar sendiri. Tapi pelatihan kali ini udah enak karena ada hari dimana kita di wilayah Indonesia Timur tuh ikut zona masing-masing, jadi tidak perlu ikut WIB. Nah, dengan ini sangat membantu kami sih, minimal jadwal makan kami teratur. Terima kasih. Pertama kali saya mengikuti pelatihan INAS yaitu pada INAS Sensus Penduduk 1990. Pembelajaran jarak jauh INAS SP 2020 ini merupakan pengalaman pertama bagi saya. Dan rasanya pada pelatihan INAS kali ini saya bisa lebih fokus terhadap materi yang disampaikan oleh instruktur. Semoga Sensus Penduduk 2020 dengan probis yang baru di tengah pandemi dapat kita laksanakan dengan baik dan sukses. Dan kita semua tetap sehat selama pelaksanaan sensus penduduk ini. Perubahan metode pembelajaran tentunya memberikan tantangan tersendiri. Bagi saya pribadi, tantangan yang saya hadapi antara lain, pertama, karena persoalan internet connection yang tidak selalu stabil, audio dan video yang saya terima pada saat pembelajaran tidak selalu mulus, terkadang terputus-putus. Yang kedua, tantangan lainnya adalah berkaitan dengan waktu belajar. Memang waktu belajar daripada pelatihan INAS SP 2020 ini tergolong singkat, hanya 2 hari saja. Namun jadwal per harinya itu cukup padat, dari pukul 8 sampai dengan setengah 4 di hari pertama, dan pukul 8 sampai dengan setengah 5 di hari kedua, termasuk pendalamannya. Ternyata harus fokus ke layar komputer dalam periode waktu yang cukup panjang tersebut membuat mata saya cukup kelelahan. Kesan tentang pelatihan SP kali ini adalah pelatihan pertama saya yang menguraikan banyak air mata karena mata saya pedih 2 hari berturut-turut di depan laptop. Kemudian pelatihan pertama juga yang menghabiskan banyak kuota dan sedihnya lagi jadi nggak bisa bertemu dengan rekan sejawat se-Indonesia. Tapi itu semua terbayarkan karena apa sih yang enggak untuk kamu, Indonesia. Terima kasih, semoga sukses SP-nya, mari mencatat Indonesia. Kesan yang saya dapatkan selama pembelajaran jarak jauh INAS Sensus Penduduk 2020 yang saya rasakan itu menarik ya. Karena dimana biasanya saya kalau ingin menyela pembelajaran untuk menunjukkan pertanyaan, saya tinggal angkat tangan saja kalau dalam kelas, tapi sekarang itu saya harus raise hand dulu atau menuliskan di kolom chat, dimana kalau kita raise hand kadang-kadang tidak terlihat oleh pemberi materi atau terlewat begitu saja. Atau juga kalau kita di dalam kolom chat biasanya pertanyaannya akan menumpuk sehingga tidak terlihat oleh yang pemateri, keskip begitu ya. Tapi kalau secara keseluruhan pembelajaran itu sudah baik karena memang ini merupakan jawaban dari kondisi Indonesia saat ini. Jadi memang pas dilakukan pembelajaran jarak jauh seperti ini. Tapi secara keseluruhan menurut saya itu kata yang tepat itu adalah menarik. Terima kasih. Rasanya mengikuti pelatihan jarak jauh terasa cukup aneh. Walaupun udah ada beberapa kali pelatihan yang dilakukan secara jarak jauh, cuman rasanya tetap rasa aneh karena pasti saya ngerasa akan lebih enak, akan lebih puas gitu loh kalau pelatihannya secara tatap muka secara langsung, tidak melalui jarak jauh seperti itu. Cuman karena kondisinya seperti ini ya mau bagaimanapun dengan berbagai cara harus tetap kita lakukan untuk tetap ongoing, tetap melaksanakan pelatihan walaupun keadaannya jarak jauh seperti itu. Kesan saya selama mengikuti proses pembelajaran pelatihan calon instruktur nasional sensus penduduk 2020, ini adalah proses atau kegiatan pembelajaran yang baru bagi saya karena sebelum-sebelumnya untuk pelatihan kegiatan survei atau sensus biasanya dilakukan secara tatap muka
ada diskusi tatap muka antara peserta dengan instrukturnya. Namun pada kesempatan kali ini proses pembelajaran dilakukan secara daring atau virtual meeting antara para peserta dengan Intama. Seru sih. Ada sempat beberapa kejadian yang saya alami pada saat proses pembelajaran berlangsung. Yang pertama, tiba-tiba di kantor ada kejadian mati listrik sehingga saya harus segera mencari cara gimana agar bisa terkoneksi atau terhubung dengan kelas daring. Dan saat itu juga laptop kebetulan posisinya baterainya tinggal sekitar 20%, jadi saya harus mencari cara gimana nih agar bisa tetap terhubung di kelas daring. Namun alhamdulillah ternyata kejadian mati listriknya tidak berlangsung begitu lama sehingga masih bisa ikut terus di kelas pembelajaran. Ini pengalaman baru ya buat kami, terutama di kepulauan. Tapi walaupun tidak bisa bertatap muka dengan pelatih, kami juga nggak khawatir. Jadi harus ke kota takut kena COVID-19. Kalau menurut saya, karena ini ada COVID-19, maka pelatihan yang biasa dilakukan secara tatap muka sudah dilakukan dengan cara daring. Jadi bagi kita yang ada di kepulauan ini sangat menyulitkan karena terpengaruh dengan jaringan yang ada di kabupaten kita di sini yang tidak stabil. Dan kalau boleh juga untuk pelatihan INAS bisa ada pengadaan paket data, karena pelatihan-pelatihan sebelumnya juga kan ada pengadaan paket data untuk setiap peserta pelatihan. Pelaksanaan meeting yang dilakukan sangat efektif dan efisien jika kita fokus dalam pembelajaran. Tapi mungkin ada sedikit masukan juga apakah ini bisa diterapkan atau tidak dengan konten kabupaten kota masing-masing. Semoga ada tindakan ataupun semacam solusi yang terbaik yang bisa kita laksanakan untuk kemajuan dan pelaksanaan di SP 2020. Terkait pelatihan jarak jauh ini, saya sangat berterima kasih kepada para Intama yang telah dengan gamblang walaupun melalui media Zoom meeting dan jarak jauh telah dengan gamblang menyampaikan materinya, dan mudah-mudahan saya khususnya secara pribadi dan umumnya para calon INAS bisa memahami apa yang disampaikan dan sehingga jadi satu pemahaman di mana nanti kita bisa menyampaikan pemahaman tersebut dan bisa dipahami oleh baik KOSK, KOSEKA maupun calon petugas sensus penduduk di lapangan nanti. Sehingga sensus penduduk 2020 ini bisa berjalan dan lancar dan menghasilkan output yang terbaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk testimoni PJJ SP 2020 ini sangat menarik, cukup menantang, apalagi dengan banyak konsep yang baru, dan mudah-mudahan nanti ketika kita menjelaskan ke teman-teman KOSEKA, itu KOSEKA bisa mengerti dengan banyaknya konsep yang baru ini, dan mudah-mudahan petugas sensus walaupun mereka pembelajaran mandiri, tapi setidaknya KOSEKA bisa membantu untuk bisa menjelaskan lagi ke petugas sensus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk ini ya pembelajaran jarak jauh secara online dan dipadukan dengan e-learning itu sesuatu yang baru gitu ya, sesuatu yang baru, sesuatu yang menarik. Mudah-mudahan nanti bisa diterapkan ya pada saat di pelatihan KOSEKA ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya pelatihan secara daring dari segi fleksibilitas lebih enak karena tidak terlalu formal, harus kaku di kelas. Namun di situ juga letak kelemahannya, kita harus pandai-pandai menjaga fokus kita dalam mengikuti materi yang diberikan. Mungkin itu yang tampak dan paling terasa oleh saya. Terima kasih. Menarik ya, karena sesuatu yang baru dan tentunya ada pembiasaan baru. Yang menarik ini pelatihan dengan jarak jauh ini kita bisa sambil ngemil, bisa sambil minum ya, dengan santai dan bisa belajar mandiri lebih siap ya, karena biasanya kalau tidak jarak jauh ya, pembelajarannya pas pelatihan biasanya. Jadi ketika e-learning ini kita bisa mempersiapkan diri dengan baik. Kemudian kita juga bisa melihat rekamannya nanti, itu juga hal yang positif.
Terus juga tanya jawab juga bisa di chat, kita bisa melihat historinya, dan tentunya itu juga hal yang positif ya, yang kadang-kadang susah untuk bertanya, kita bisa bertanya ya, secara langsung melalui chat. Masih itu aja testimoni saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait pembelajaran INAS jarak jauh, banyak hal yang baru saya pelajari, ilmu baru, konsep-konsep baru, khususnya di pelaksanaan sensus penduduk 2020. Tentunya menjadi tantangan ke depan bagaimana kita bisa menyampaikan kembali ke teman-teman Koseka. Untuk INAS, saya mohon maaf bila di sesi siang kadang-kadang saya lupa memakai sepatu habis sholat zuhur, dan kadang-kadang juga saya ngantuk karena lupa beli camilan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesan saya mengikuti pelatihan jarak jauh kali ini sangat excited dan cukup bagus, tetapi hanya soal kendala di sinyal, sering putus waktu penjelasan dari intamanya. Latihan online itu ada enaknya, ada nggak enaknya. Yang nggak enaknya itu nggak bisa ketemu teman-teman yang dari daerah lain. Yang enaknya nggak perlu perjalanan jauh-jauh, cukup di kantor aja. Keren banget sih pelatihan kali ini, dan ini pertama kalinya saya pelatihan INAS online ya, yang langsung bahkan persensi itu langsung kelihatan, bahkan begitu selesai pelatihan sudah langsung bisa untuk sertifikat. Sudah pakai e-learning, yang ini merupakan hal baru bagi saya. Cuma PR ke depan ya untuk pelatihan Koseka, bisakah itu diadopsi untuk provinsi? Karena tentu saja sistem digital yang untuk pelatihan INAS itu perlu disempurnakan kembali ketika dilaksanakan untuk Koseka yang notabene belum tentu terlalu familiar dengan dunia digitasi. Salut sih sama BPS seluruh Indonesia, BPS RI bisa mengadakan pelatihan instruktur nasional ini di level nasional secara online di tengah keterbatasan dan di tengah ketidakmungkinan ini, apalagi karena COVID. Jadi kayak tadinya nggak ada tuh ngomong-ngomong tentang SP, gimana nih SP jadi apa enggak, tiba-tiba jadi aja udah pelatihan INAS-nya. Dan alhamdulillah kalau menurut kami sih pelatihan INAS-nya oke-oke aja sih. Sensus penduduk 2020 beda. Di tengah keterbatasan, kami salut gitu kepada semua tim Sensus penduduk 2020 yang mampu segera menyesuaikan diri dan mengejar ketertinggalan yang tadinya pelatihan ini mungkin hampir tidak ada, ternyata diadakan dengan fasilitas yang seperti ini. Mungkin masih banyak keterbatasan, masalah jaringan misalnya, tapi ya masih bisa diusahakan di level INAS. Mungkin mudah-mudahan ke depannya untuk di level Koseka bisa diperbaiki lagi masalah jaringan, terutama untuk pengajarnya agar tidak terjadi miskomunikasi penyampaian materi kepada peserta pelatihan. Pelatihan sensus penduduk ini berbeda dengan sebelum-sebelumnya ya. Ini pelatihannya online, hal yang baru di BPS, tapi sebenarnya ada beberapa yang bagusnya sih untuk level INAS ya, tapi untuk level petugas kurang baik sih kalau menurut saya. Kalau ini karena petugasnya juga selain gaptek juga nggak mungkin bisa harian lihat laptop itu merah matanya, saya aja udah merah gini. Terus bagusnya sih pelatihannya tidak harus berangkat ke Jawa ke sana itu, sehingga mengirit ongkos dan juga tidak terlalu capek. Cuman yang jeleknya nggak dapat uang saku lagi. Ya tapi apapun itu ya demi COVID ini ya, agar COVID terkendali juga ya kita harus itulah, sama anggaran juga minim kan. Ya semoga ke depan pelatihannya semakin dipermantap, diperbagus, bahan ajar sudah difixkan memang,
sehingga materi sudah matang. Semoga Sensus Penduduk 2020 bisa lancar dan sukses mencapai Indonesia. Tentang pembelajaran jarak jauh yang dilaksanakan oleh BPS kali ini, tentu ada banyak rasa seperti gado-gado ya. Pertama, rasa aneh, karena biasanya kita bisa langsung berdiskusi dengan teman satu meja. Lah, ini sendirian satu ruangan gitu kan. Kadang lupa, keceplos mau bertanya, loh ternyata sendirian gitu kan. Itu pertama. Terus yang kedua itu rasa bingung. Kita kan kadang sesekali pamit ya ke kamar kecil gitu. Nah, ketika kita masuk kembali ke ruangan kita, ternyata materi sudah meninggalkan kita 2-3 halaman ke depan. Nah, biasanya kalau di pelatihan tatap muka kita bisa ikut bertanya ke teman satu bangku, satu meja. Oh, ini tadi gimana gitu kan. Nah, kali ini itu saya merasa perlu waktu agak lama untuk menyesuaikan pemahaman kita, untuk segera menyusul yang tertinggal tadi. Kesan saya selama mengikuti pelatihan INAS Sensus Penduduk 2020, pelatihannya sangat efektif dan efisien, hanya saja waktu yang cukup singkat sehingga diskusi kita menjadi lebih terbatas. Harapan saya semoga apa yang sudah kita lakukan bermanfaat untuk Indonesia. Sensus Penduduk mencatat Indonesia. Saya Andi Erwin dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Katingan. Kesan saya secara umumnya pelatihannya bagus, tetapi waktunya yang sangat singkat dengan materi yang begitu banyak, konsep dan definisi yang harus kita pahami, sehingga diskusi kita kurang kemarin, sehingga masih banyak yang harus didiskusikan di luar dari pelatihan tersebut. Untuk pengalaman kemarin mengikuti pelatihan itu sesuatu banget loh. Ada hal baik dan ada hal buruk. Hal baiknya saya jadi tambah rajin membaca buku pedoman. Dan hal baik juga buat saya, ini pengalaman pertama saya mengikuti pelatihan. Yang kedua, ada hal buruk. Hal buruknya itu sinyal internet tuh kurang stabil, sehingga penerimaan materi dari instruktur kepada kami menjadi kurang, tersendat-sendat. Dan yang kedua, diskusinya itu jadi kurang luas, jadi hanya terpatri satu arah. Inta mau menerangkan, kita nanya gitu. Yang ketiga, karena saya pelatihan di kantor, banyak gangguan-gangguan luar yang lain berisi, entah itu berisik lah, entah itu teman meminta sesuatu lah. Itulah yang terjadi pada pelatihan INAS kemarin. Saya sangat mengapresiasi metode pembelajaran jarak jauh yang diterapkan dalam Sensus Penduduk 2020. Metode pembelajaran ini tentunya merupakan sebuah inovasi yang sangat baik pada masa pandemi COVID-19. Saya berharap kedepannya kualitas metode pembelajaran ini bisa makin ditingkatkan lagi. Terima kasih. Pengalaman saya mengikuti PJJ SP 2020 yang sangat berbeda dengan pembelajaran konvensional sebelumnya, di mana kita bisa lebih santai dan fleksibel. Namun tetap kita harus dituntut supaya bisa fokus dan konsentrasi sehingga bisa menyerap materi secara maksimal. Menurut saya, pembelajaran jarak jauh ini cukup efektif di tengah pandemi saat ini, karena peserta dapat fokus pada pembelajaran yang diajarkan tanpa harus takut tertular COVID-19 oleh peserta lain. Materi yang diajarkan juga sudah diupload pada e-learning BPS, sehingga peserta dapat melakukan pembelajaran secara mandiri sebelum dilakukan pelatihan. Menurut saya, pembelajaran melalui e-learning untuk pelatihan INAS SP 2020 ini sudah sangat baik, user friendly, terstruktur, memadai, dan yang paling penting melakukan perbaikan dibanding pelatihan Inda Sakernas
pada pelaksanaan e-learning sebelumnya? Menurut saya sistem pembelajaran jarak jauh untuk pelatihan calon INAS ini sudah cukup efektif. Namun ada beberapa kendala yang saya hadapi, yaitu terputusnya koneksi internet sehingga ada beberapa materi dari Intama yang tidak terdengar. Tapi secara umum pelatihannya sudah cukup efektif. Pengalaman kemarin ikut PJJ SP 2020 gelombang 1 ada plus minusnya. Plusnya kita bisa lebih fokus mengikuti pelatihan karena fokus pandangan kita itu hanya kepada layar monitor yang ada di depan kita. Kalau bisa kita pelatihan langsung, mungkin pandangan kita bisa kemana-mana gitu kan. Minusnya lebih kerasa capek dan lebih kerasa pegel. Pelatihan INAS dengan sistem pembelajaran jarak jauh memang menemui banyak kendala teknis seperti koneksi yang sering terputus saat pelatihan berlangsung, sehingga ada beberapa materi yang disampaikan Intama tidak terdengar. Tetapi secara umum, moda pembelajaran ini sudah cukup efektif. Pengalaman mengikuti PJJ SP 2020 kali ini saya rasa sangat mengesankan karena saya bisa menjadi salah satu peserta dan merasakan inovasi yang diberikan oleh BPS Pusat untuk pelatihan INAS kali ini. Tentu saja ada kekurangan dan kelebihan dari PJJ ini, tapi saya rasa untuk tingkat INAS dan Koseka mungkin ini sangat efektif, tapi untuk tingkat petugas mungkin agak kurang efektif karena memang tidak adanya tatap muka yang membuat konsep dan definisi mungkin agak kurang untuk diserap oleh para petugas. Sebagai insan BPS yang memang harus punya nilai profesional, PJJ ini merupakan sesuatu yang sangat efektif, terlebih dalam pemanfaatan teknologi di tengah pandemi. Tapi jika PJJ tersebut harus diterapkan pada mitra statistik, saya rasa memang harus ditimbang-timbang lagi, terlebih jika PJJ dilakukan tanpa kompensasi. Pengalaman pembelajaran jarak jauh INAS SP 2020 ada beberapa kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya membuat kita lebih disiplin waktu, selain itu bisa dilakukan di mana saja. Kalau kelemahannya, kegiatan ini tergantung dari bagusnya koneksi internet dan juga ketersediaan listrik, sehingga apabila listrik mati seperti itu tidak bisa terkoneksi, maka pembelajaran pun mungkin bisa terlewat. Kelemahannya yang lain dari kenyamanan ruangan. Kalau di kantor bisa saja ada gangguan-gangguan dari luar seperti tamu dan sebagainya. Pembelajaran jarak jauh SP 2020 mantap. Kesan saya terhadap PJJ INAS 2020, semuanya kita harus siapin sendiri, ruangannya, snacknya, makanannya. Tapi banyak positifnya juga, rekaman pembelajarannya kita bisa ulang. Terus selain itu, akses terhadap materinya juga lebih mudah. Pengalaman saya mengikuti PJJ INAS SP 2020, koneksinya itu kadang putus-putus, baik koneksi pengajarnya, koneksi kantor maupun koneksi pribadi sih. Kemudian nggak ada materi cetak, nggak ada konsumsi, tapi positifnya sih bisa lebih fokus karena teman ngobrol pun nggak ada. Kesan saya, e-learningnya menarik dan terstruktur, intamanya cukup jelas, adminnya mantap. Salam sehat, tetap semangat, mencatat Indonesia.